Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kasus penganiayaan dan kekerasan semakin banyak. Dan terkadang seorang dokter dituntut untuk dapat membuat visum et repertum guna kepentingan peradilan. Sehingga dokter umum ataupun sejawat dokter harus mampu melakukan deskripsi luka dengan baik dan benar. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing bersama dengan saya, Dr. Niufti Ayu Dewi Mahila, spesialis forensik, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Ya, saya dengan Dr. Hila, spesialis forensik dan mediko-legal yang berjaga pada hari ini. Mohon maaf, dengan Pak siapa? Saya dengan Pak Rozi. Oh, Pak Rozi. Baik, Bapak. Ya, Bapak tadi kan Bapak kesini diantar oleh polisi. Kalau boleh tahu, kejadian awalnya seperti apa ya, Pak ya? Iya dok, tadi saya pulang kerja malam, lalu ada yang berusaha untuk ngambil tas saya. Saya coba melawan, tapi saya sepertinya kena benda tajam yang dilayangkan oleh pelaku dok. Sakit sekali kena bagian dada kanan saya ini dok. Baik, apakah Bapak masih bisa duduk atau lebih enak berbaring? Duduk aja tidak apa-apa dok. Oh, baik. Ya, kemudian untuk kejadiannya itu saat Bapak sedang sendiri atau dengan teman atau dengan orang lain mungkin? Sendiri dokter. Baik. Bapak naik motor atau jalan kaki? Tadi naik motor dokter. Naik motor, baik. Kemudian apakah dari pelaku Bapak mengenalinya? Saya tidak kenal siapa dok pelakunya. Tiba-tiba saja mau ngambil tas saya dan menyerang saya dan langsung masukin benda tajamnya ke arah saya. Baik. Kemudian setelah itu apakah Bapak sempat terjatuh atau masih tetap dalam motor? Saya masih berada di atas motor dokter. Jadi Bapak tidak mengenali dari pelaku, kemudian dari pelaku berusaha mengambil tas Bapak, tapi Bapak tidak sempat terjatuh begitu ya? Iya betul dok. Baik, kemudian tadi polisi, pihak penyidik kesini untuk membawa surat permohonan visum dari Bapak. Apakah benar Bapak ingin melakukan pemeriksaan visum? Iya betul dok, saya mau visum dok. Baik, ya Bapak, jadi nanti untuk prosedurnya karena ini sudah ada surat permohonan visum, maka saya akan melakukan pemeriksaan terkait luka pada Bapak. Nanti mungkin agak sedikit tidak nyaman karena saya akan mengambil foto untuk mendokumentasikan, kemudian mengukur luka dan mungkin nanti foto dan hasil ukuran ini akan kita cantumkan pada rekam medis. Namun Bapak tidak perlu khawatir karena semua dokumentasi dan identitas Bapak akan kami rahasiakan sebagaimana memang menjadi kewajiban kita menjaga rahasia pasien. Begitu? Iya baik dok, tidak apa-apa. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya Bapak? Tidak ada dok, cukup. Baik. Bapak untuk dilakukan pemeriksaan apakah berkenan tiduran atau mau duduk saja? Duduk aja tidak apa-apa dokter. Baik, apabila nanti di tengah proses pemeriksaan Bapak lebih nyaman tiduran, tolong disampaikan ya Pak ya. Baik, Terima dokter. kasih. Sebelum kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu handscoon. Di sini adalah menggunakan handscoon non steril atau handscoon bersih. Kemudian ada cairan NaCl atau cairan fisiologis. Tujuannya adalah untuk membersihkan apabila ada luka yang memang harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada kamera. Di sini disarankan adalah menggunakan kamera digital atau kamera jenis DSLR dan bukan menggunakan kamera handphone. Kemudian selanjutnya ada penggaris siku, di mana penggaris siku ini digunakan untuk mengukur dari luka tersebut. Kemudian sediakan juga papan identifikasi untuk melakukan identifikasi dan menunjuk pada bagian luka yang nantinya akan dideskripsikan. Kemudian kita juga sediakan kasa untuk membersihkan luka apabila ada luka yang harus dibersihkan, serta pinset dan beberapa alat lainnya yang kemungkinan atau akan digunakan di saat melakukan proses deskripsi luka. Baik, untuk melakukan pengambilan gambar atau fotografi forensik, di sini kita harus menggunakan dua teknik, yaitu dengan menggunakan jarak jauh dan yang kedua adalah menggunakan jarak dekat. Di mana jarak jauh ini adalah kita untuk melihat proyeksi dari luka tersebut, sehingga kita harus mengambil dari jarak di mana luka tersebut
kita dapat mengidentifikasi bagian tubuh mana yang mengalami perlukaan. Kemudian untuk yang bagian kedua, kita mengambil foto ataupun gambar dari luka tersebut untuk melihat detail dari luka tersebut sehingga memudahkan kita dalam melakukan proses deskripsi luka. Prinsip selanjutnya dalam fotografi forensik adalah pengambilan gambar tidak boleh menggunakan flash ataupun blitz yang ada pada kamera tersebut. Sehingga apabila teman-teman membutuhkan cahaya tambahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan blitz, namun harus menggunakan bantuan cahaya tambahan. Kemudian selanjutnya, pada prinsip fotografi forensik juga harus diambil dalam posisi tegak lurus, sehingga gambar yang akan dihasilkan akan dapat menggambarkan luka yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah pada pengambilan gambar fotografi forensik tidak boleh dilakukan zoom in ataupun zoom out dengan menggunakan metode yang ada di kamera tersebut. Sehingga apabila teman-teman akan mengambil gambar yang berada di jarak yang dekat, teman-teman dapat mendekatkan kamera tersebut ke bagian luka, bukan dengan menggunakan mode zoom in ataupun zoom out. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan atau deskripsi pada luka, kita posisikan terlebih dahulu pasien dalam posisi nyaman. Bapak, apakah sudah nyaman dalam posisi seperti ini? Sudah, Dok. Baik, Bapak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian nanti saya akan melakukan pencatatan dan juga mendokumentasikan foto pada luka Bapak dan juga mengukurnya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dokter. Baik, mohon maaf Bapak, apakah bisa menghadap ke sana agar lebih mudah untuk saya lakukan pemeriksaan? Baik, Dok. Setelah kita memposisikan pasien pada posisi yang nyaman, kita cuci tangan terlebih dahulu atau bisa juga menggunakan hand sanitizer ataupun hand scrub. Kemudian kita dapat menggunakan handscoon. Di sini prinsipnya adalah menggunakan handscoon bersih. Namun apabila luka yang ada pada bagian-bagian tubuh tertentu cukup besar ataupun cukup banyak, kemudian dikhawatirkan terjadi penularan infeksi, teman-teman boleh menggunakan handscoon steril. Setelah kita menggunakan handscoon, sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu luka ini berada di mana, atau biasa kita sebut dengan penentuan lokasi. Pada luka yang pertama, di sini lukanya terdapat pada lengan atas kanan pada pasien. Kemudian setelah kita menentukan lokasi, kita menentukan marka atau penanda di mana pada bagian ekstremitas yang digunakan adalah sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu yang digunakan pada ekstremitas dengan menggunakan sendi terdekat. Pada luka ini kita menggunakan pada puncak bahu dan kita akan mengukurnya dengan menggunakan garis siku. Oke, kemudian kita menggunakan garis siku untuk membantu mengukur atau mendeskripsikan luka. Mohon maaf ya Bapak, saya ukur ya Pak ya. Kemudian kita meminta asisten untuk menunjuk dengan menggunakan papan identifikasi, di mana di dalamnya sudah ada keterangan nama, nomor RM, dan tanggal pemeriksaan pasien dilakukan pemeriksaan. Kita ukur dengan menggunakan patokan atau sudut yang kita gunakan adalah menggunakan sendi terdekat dari luka tersebut, di mana sendi yang digunakan di sini adalah sendi bahu. Kita ukur panjang ataupun jarak dari puncak bahu terhadap luka tersebut berapa sentimeter. Kemudian setelah kita mengetahui jaraknya, kita deskripsikan lebih lanjut. Kemudian kita tentukan jumlah luka. Pada kasus ini terdapat 1 buah luka. Kemudian kita deskripsikan lebih lanjut jenis luka yang ada, di mana jenis luka pada kasus ini adalah luka lecet tekan. Kemudian kita dapat menentukan warnanya. Warnanya adalah warna kehitaman, atau apabila teman-teman mendapatkan warna lain seperti coklat ataupun mungkin merah keunguan, dapat disebutkan jenis warnanya sesuai dengan yang teman-teman temukan. Kemudian setelah itu kita melihat bentuknya. Pada kasus ini adalah bentuknya oval ataupun cenderung lebih ke bulat begitu. Nah, kita sampaikan bahwa pada luka
kasus ini adalah oval ataupun bulat untuk bentuknya. Baik, kemudian setelah kita mendeskripsikan jenis dan karakteristik luka tersebut, kita melakukan pengukuran dari luka tersebut, di mana kita lihat panjang dan lebar dari luka tersebut. Apabila pada kasus-kasus tertentu yang mungkin ada bentuk yang lain, maka dapat disesuaikan dengan jenis luka yang ada. Baik, pada luka ini adalah luka lecet tekan, di mana luka lecet tekan merupakan luka akibat kekerasan tumpul, yaitu apabila ada benda yang memiliki sifat tumpul mengenai bagian tubuh ataupun bagian kulit dari seseorang dalam jangka waktu yang tertentu dengan arah tegak lurus, maka akan dapat sekali menimbulkan luka jenis luka lecet tekan ini. Di mana karakteristik dari luka lecet tekan ini apabila kita melakukan perabaan, mohon maaf ya Bapak, saya raba, akan menimbulkan sensasi seperti kertas perkamen. Jadi teman-teman dapat membedakan apakah luka ini luka lecet geser ataupun luka lecet tekan bisa dari perabaan serta dari identifikasi makroskopik ataupun secara kasat mata dari kasus tersebut. Baik, setelah kita melakukan deskripsi luka pada kasus ini, kita akan membuat kesimpulan dari deskripsi luka tersebut yang akan kita cantumkan pada bagian deskripsi luka di visum et repertum. Baik, pada kasus ini kita tentukan terlebih dahulu seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, pada lengan kanan bagian atas sisi luar sekitar 8 cm ya di sini. Jadi kita disampaikan 8 cm di bawah puncak bahu terdapat sebuah luka yang jenisnya kita juga sebutkan luka lecet tekan, warna kehitaman, kondisi luka bersih karena memang di sini posisinya bersih. Apabila teman-teman menemukan jenis luka kotor maka disebutkan luka kotor. Begitu. Kemudian bentuknya di sini adalah oval dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm. Nah, dari deskripsi ini dapat teman-teman tuliskan dan dituangkan ke dalam deskripsi di bagian visum et repertum. Untuk pembuatan kesimpulan di visum et repertum, teman-teman cukup menyebutkan luka jenis apa saja dan lokasinya di mana, namun tidak perlu dilampirkan atau disebutkan ukurannya. Jadi cukup menyebutkan jenis luka, kemudian lokasinya di mana, dan akibat apa. Pada kasus ini merupakan kekerasan tumpul, sehingga cukup disebutkan pada bagian kesimpulan. Terdapat luka lecet tekan pada lengan kanan atas dengan akibat kekerasan tumpul. Tetapi apabila teman-teman mendapatkan luka jenis lain, maka teman-teman dapat menyebutkan luka tersebut diakibatkan luka jenis apa. Baik, pada kasus ini kita harus menentukan terlebih dahulu sebelumnya lokasi luka ataupun lokasi bagian tubuh yang mengalami cedera pada bagian mana. Pada pasien ini, mohon maaf ya Pak ya, adalah di bagian dada sisi kanan, sehingga kita dapat menyebutkan lokasinya pada dada sisi kanan. Setelah kita menentukan lokasi, kemudian kita menggunakan garis siku, kita melihat penanda ataupun marka, di mana pada luka non ekstremitas atau selain ekstremitas kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Di mana pada kasus ini yang kita dapat ukur adalah kita ukur berapa sentimeter dari garis pertengahan depan, di mana pada kasus ini sekitar 6 cm dari garis pertengahan depan. Kemudian kita lihat dari puting susu. Tetapi apabila teman-teman akan mengambil marka ataupun penanda dari puncak bahu juga diperbolehkan. Nah, pada kasus ini kita ukur dari puting susu, di mana luka ini
4 cm di atas puting susu, sehingga setelah melakukan ukuran ini maka teman-teman dapat mendeskripsikan ukuran dari sumbu X dan sumbu Y luka tersebut. Baik, kemudian kita tentukan jumlah luka yang ada. Pada kasus ini jumlahnya 1 buah luka, sehingga kita cukup menyebutkan terdapat sebuah luka. Setelah kita menentukan jumlah luka, maka kita menentukan jenis luka, di mana jenis luka pada kasus ini adalah luka terbuka. Sebelum kita deskripsikan lebih lanjut, kita harus mengenali terlebih dahulu apakah ada kotoran ataupun darah ataupun sesuatu yang dapat mengganggu proses identifikasi. Apabila ada, kita dapat membersihkannya terlebih dahulu. Pada kasus ini, setelah kita melihat terdapat luka terbuka, kita lihat terlebih dahulu dari warnanya, di mana luka pada kasus ini berwarna kemerahan, sehingga kita dapat menuliskan terdapat sebuah luka warna kemerahan. Kemudian setelah kita mengidentifikasi dari warnanya, kita dapat melihat bentuknya. Apakah bentuk ini memanjang, oval, ataupun mungkin tidak beraturan. Pada kasus ini, luka tersebut berbentuk memanjang. Kondisi luka pada luka ini adalah bersih, kita dapat menyebutkan luka bersih, bukan luka kotor. Tetapi apabila teman-teman menemukan luka dalam kondisi kotor, maka disebutkan luka tersebut adalah luka kotor. Setelah mengidentifikasi luka ini bersih atau tidak, kemudian kita lihat tepinya. Pada kasus ini tepi luka tidak rata, sehingga kita dapat menuliskan tepi luka tidak rata. Jangan menggunakan tepi irregular. Mengapa? Karena dalam ilmu kedokteran forensik kita harus menghindari penggunaan kalimat-kalimat medis ataupun bahasa yang kemungkinan tidak dimengerti atau tidak dapat diartikan oleh semua orang. Jadi kita menggunakan bahasa yang digunakan secara universal yang ada di negara tersebut. Dimana kita di Indonesia, berarti kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi cukup disebutkan tepi luka tidak teratur ataupun tidak rata. Kemudian setelah kita lakukan identifikasi pada tepi luka, kita dapat melihat apakah terdapat jembatan jaringan atau tidak. Pada kasus ini terdapat jembatan jaringan antar luka. Apabila tidak terdapat jembatan jaringan, maka teman-teman dapat menyebutkan tidak ada jembatan jaringan. Oke, pada kasus ini kita setelah melakukan identifikasi yang sebelumnya, kita akan melakukan pengukuran. Namun sebelum melakukan pengukuran luka, kita harus mengidentifikasi dasar dari luka pada luka yang ada saat ini. Dimana pada luka ini, dasar luka adalah otot, sehingga kita dapat menyebutkan dasar luka otot. Namun apabila teman-teman menemukan dasar luka lain seperti tulang ataupun yang lainnya, teman-teman dapat menyebutkan sesuai dengan temuan yang teman-teman temukan. Kemudian dilanjutkan dengan ukuran. Ukuran luka yang kita ambil adalah panjang dan lebar. Dimana pada luka ini panjangnya adalah 9 cm dengan lebar 7 cm. Baik, setelah kita melakukan deskripsi atau penilaian luka pada kasus yang kita tangani, kita dapat menuliskan kesimpulan, di mana kesimpulan ini akan kita tuliskan pada bagian akhir dari visum et repertum. Pada kasus ini, kita dapat menuliskan kesimpulan sebagai berikut. Terdapat sebuah luka robek pada dada sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Apabila teman-teman mendapatkan luka yang berbeda dengan kasus ini, maka teman-teman dapat menyesuaikan dan teman-teman dapat menuliskan apa jenis lukanya, kemudian lokasinya terletak di mana, kemudian diakibatkan oleh kekerasan apa. Begitu. Dan ini disesuaikan dengan hasil temuan yang teman-teman temui saat teman-teman melakukan pemeriksaan. Demikian sharing pembelajaran terkait dengan deskripsi luka pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.